Misteri Goa Bersejarah, petualangan di Gunung Kendang. Udara dingin Gunung Kendang menusuk kulit, meskipun matahari bersinar terang di atas kepala. Aroma pinus dan tanah basah memenuhi hidungku. Aku, Danu, bersama 5 temanku, Ayu, Budi, Citra, Dimas, dan Eka, tengah bersiap untuk mendirikan tenda di lereng gunung yang terpencil ini. Tujuan kami, petualangan camping selama 3 hari 2 malam, dengan puncak petualangannya adalah eksplorasi Goa Langit, goa bersejarah yang tersembunyi di balik tebing curam Gunung Kendang. Goa Langit, menurut legenda setempat, adalah tempat tinggal para dewa di zaman dahulu. Konon, goa itu menyimpan banyak misteri, termasuk harta karun kerajaan Majapahit yang hilang dan kutukan para penjaga goa. Cerita-cerita seram ini justru yang membuat kami semakin bersemangat untuk menjelajahinya. Setelah tenda berdiri kokoh, kami segera mengumpulkan kayu bakar untuk api unggun. Api unggun menjadi pusat kegiatan kami malam itu. Kami bercerita, bernyanyi, dan saling berbagi pengalaman. Budi, yang paling berpengalaman dalam kegiatan outdoor, menceritakan kisah-kisah horor tentang Gunung Kendang, yang semakin membuat bulu kuduk kami merinding. Konon, di puncak gunung ini ada sebuah pohon besar yang dihuni oleh makhluk halus, bisik Budi, matanya menatap api unggun dengan serius. Mereka menjaga Goa Langit, dan tak akan membiarkan siapapun yang tak pantas masuk ke dalam goa tersebut. Citra, yang paling penakut di antara kami, langsung memeluk erat jaketnya. "Jangan menakut-nakutkan kami, Budi," protesnya. Namun, raut wajahnya menunjukkan ketakutan yang nyata. Malam semakin larut, angin bertiup kencang, membuat api unggun berkobar-kobar. Kami bergantian berjaga, saling berbagi cerita dan menjaga agar api unggun tetap menyala. Di tengah keheningan malam, sesekali terdengar suara-suara aneh dari hutan, menambah suasana mencekam. Pada tengah malam, aku terbangun karena mendengar suara gesekan ranting yang aneh. Aku mengintip keluar tenda, namun tak melihat apa-apa. Hanya bayangan-bayangan pepohonan yang bergoyang tertiup angin. Aku kembali tidur, namun rasa takut masih menghantui pikiranku. Keesokan harinya, setelah sarapan, kami bersiap untuk menjelajahi Goa Langit. Budi memimpin perjalanan, dengan membawa peta dan kompas. Jalan menuju goa cukup menantang, berupa jalur setapak yang terjal dan berbatu. Kami harus melewati hutan lebat, menyeberangi sungai kecil, dan memanjat tebing yang curam. Sepanjang perjalanan, kami menemukan berbagai jenis tumbuhan dan hewan yang unik. Ayu, yang gemar fotografi, sibuk mengabadikan keindahan alam Gunung Kendang. Dimas, yang paling berpengetahuan tentang flora dan fauna, menjelaskan berbagai jenis tumbuhan dan hewan yang kami temui. Eka, yang selalu ceria, menghibur kami dengan candaannya. Setelah beberapa jam berjalan, akhirnya kami sampai di mulut Goa Langit. Goa itu tampak gelap dan menyeramkan, dengan mulut goa yang besar dan tinggi. Udara di sekitar goa terasa dingin dan lembab. Kami merasakan aura misterius yang sangat kuat. Sebelum memasuki goa, Budi memimpin kami untuk melakukan ritual sederhana, sebagai bentuk penghormatan kepada para penjaga goa.
Kami membakar kemenyan dan membaca doa, berharap perjalanan kami aman dan lancar. Kami memasuki goa dengan hati-hati. Di dalam goa, gelap gulita. Kami menyalakan lampu senter, menerangi lorong-lorong goa yang sempit dan berliku. Dinding goa dipenuhi dengan stalaktit dan stalagmit yang indah, membentuk berbagai macam bentuk yang unik. Semakin jauh kami masuk ke dalam goa, semakin terasa aura misteriusnya. Udara semakin dingin, dan kami mendengar suara-suara aneh yang tak bisa dijelaskan. Sesekali, kami melihat bayangan-bayangan yang bergerak di kegelapan. Di tengah perjalanan, kami menemukan sebuah ruangan besar di dalam goa. Di tengah ruangan itu, terdapat sebuah batu besar yang diukir dengan simbol-simbol yang aneh. Budi menjelaskan bahwa batu itu adalah batu altar, tempat para penjaga goa melakukan ritual. Di dekat batu altar, kami menemukan sebuah peti kayu yang sudah lapuk. Kami membuka peti itu dengan hati-hati, dan di dalamnya kami menemukan beberapa benda kuno, termasuk beberapa koin emas dan perhiasan. Kami tak berani mengambilnya, karena takut melanggar pantangan para penjaga goa. Kami melanjutkan perjalanan, dan menemukan sebuah ruangan lain yang lebih besar. Di ruangan ini, kami menemukan lukisan-lukisan kuno di dinding goa. Lukisan-lukisan itu menggambarkan kehidupan manusia di zaman dahulu, termasuk adegan peperangan dan ritual keagamaan. Setelah beberapa jam menjelajahi goa langit, akhirnya kami memutuskan untuk kembali. Kami merasa bahwa kami sudah cukup menjelajahi goa itu, dan kami tak ingin mengambil risiko yang lebih besar. Perjalanan pulang terasa lebih cepat. Kami semua merasa lelah, namun hati kami dipenuhi dengan rasa puas dan kagum. Kami telah menjelajahi goa langit, goa bersejarah yang menyimpan banyak misteri. Kami telah menyaksikan keindahan alam Gunung Kendang, dan merasakan aura misterius yang terpancar dari goa tersebut. Di malam hari, saat kami berkumpul di sekitar api unggun, kami saling bercerita tentang pengalaman kami di goa langit. Kami membahas tentang lukisan-lukisan kuno, simbol-simbol aneh di batu altar, dan benda-benda kuno yang kami temukan. Kami juga membahas tentang legenda dan misteri yang terkait dengan goa langit. Budi menceritakan sebuah kisah tentang seorang penjelajah yang hilang di dalam goa langit. Penjelajah itu konon tersesat di dalam goa dan tak pernah ditemukan lagi. Kisah itu semakin membuat bulu kuduk kami merinding. Malam itu, kami tidur lebih nyenyak daripada malam sebelumnya. Kami merasa aman dan tenang, meskipun di sekitar kami masih terdengar suara-suara aneh dari hutan. Kami telah menyelesaikan petualangan kami di Gunung Kendang, dan kami membawa pulang kenangan yang tak terlupakan. Keesokan harinya, kami mengemas tenda dan perlengkapan kami. Kami mengucapkan selamat tinggal kepada Gunung Kendang, dan berjanji untuk kembali lagi suatu saat nanti. Namun, kami tahu bahwa misteri goa langit akan tetap menjadi misteri, tersimpan rapi di balik tebing curam Gunung Kendang. Misteri yang mungkin tak akan pernah terungkap sepenuhnya. Misteri yang akan terus menggoda para penjelajah untuk mengungkapnya. Dan mungkin, suatu hari nanti, kami akan kembali untuk mengungkap lebih banyak rahasia yang tersimpan di dalam goa tersebut. Mungkin,
Suatu hari nanti, kami akan menemukan jawaban atas semua pertanyaan yang masih menggantung di benak kami. Mungkin, atau mungkin tidak, misteri Goa Langit tetaplah misteri. Dan itu yang membuatnya begitu menarik. Itulah pesona Gunung Kendang dan Goa Langit yang terukir dalam ingatan kami. Sebuah petualangan yang tak akan pernah kami lupakan. Sebuah petualangan yang telah mengubah pandangan kami tentang alam dan misterinya. Sebuah petualangan yang akan kami ceritakan kepada anak cucu kami kelak. Sebuah petualangan yang misterius.